Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to me di episode kali ini di bulan Agustus kami akan mengajak sahabat Asmaya untuk terbang ke beberapa negara untuk berjumpa dengan sosok-sosok hebat dengan keistiqomahannya tentang Indonesia gitu. Di ulang tahun Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, saya akan menghadirkan sosok yang bisa kita panggil sahabat Indonesia yang merantau di negeri seberang, bukan seberang lagi, jauh banget, di Kanada. Kita sapa aja yuk, Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari wajahnya segar sekali Bu, apa resepnya? Alhamdulillah ini masih pagi di sini ya. Mungkin kita berbeda 11 jam atau 12 jam di Indonesia. Jadi kalau di sini sekarang ini jam 8.36 pagi, mungkin di Jakarta jam 7.36 malam ya. Jadi Betul. kalau segar ya baru mandi. Iya, gimana suasana Ibu di Ottawa ya? di ibu kota. Ottawa ya. Kanada terkenal dengan negara yang bisa disebut katanya dingin sepanjang tahun gitu Bu ya? Ya, memang karena kita dekat dengan ke utara, jadi yang dingin saat ini harusnya sebenarnya sekarang tuh musim panas. Kalau orang membaca musim panas itu kan pada gerah-gerah, tapi hari ini 14 derajat Celcius ya. Wow. Jadi kadang-kadang memang lebih sejuk gitu. Jadi masih dari musim dingin, masih musim semi spring. Tapi sebenarnya kita sudah di puncak-puncaknya musim panas sebenarnya sekarang. Puncak musim panas saja sampai 14 derajat aja ya Bu ya? Oh kalau lagi normal, lagi musim panas beneran tuh bisa sampai 29-30 derajat juga siang. Dan sangat-sangat humid, lembab. Seperti ya. di Indonesia suasananya itu seperti di Indonesia rasanya. Tapi ini sekarang lagi mendingin, sejuk-sejuk ini, hujan-hujan gerimis dan seterusnya. Iya, suasana seperti itu. Iya, mudah-mudahan saya bisa sampai ke Kanada satu waktu Bu. Oh ya, niatkan dari niat yang baik. Good intention is 50% of the success, remember. Amin. Jadi sudah niat itu, sudah 50% kesuksesan itu, sudah ada niat. Amin. Ya kan? Iya. Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini gimana suasana di Ottawa, Kanada Ibu? Kita sih sudah lockdown beberapa gelombang ya, sudah 3 gelombang ini dan kadang banyak juga sih yang kayak sudah capek banget di rumah gitu kan. Kemudian seperti juga karena seperti kendaraan kita itu, mobil saya itu kita masukkan rebate, jadi tidak dimasukkan di kan kita kalau kendaraan itu harus ada insuransinya supaya bisa jalan. Ini karena kita masukin rebate, jadi mobil tidak jalan, tapi juga kita tidak membayar insuransinya. Jadi ya, tapi lama-lama hampir lebih setahun kan mobil juga bisa rusak. Jadi seperti itu kadang-kadang membuat orang merasa, kapan sih selesainya ini tuh salah satunya ya. Kapan kita bisa ketemu? Tapi alhamdulillah sekarang ini itu di program pemerintah Ontario, Provinsi Ontario, kita di Ottawa ini Provinsi Ontario, mereka ada program namanya Reopening Ontario. Sejak tanggal 30 Juni itu sudah maju ke step 2. Jadi orang bisa berkumpul sampai 10 orang dalam rumah indoor dan 25 di luar. Kemudian karena sudah tercapai 84% orang di seluruh Kanada ini sudah first vaksin pertama, ya, yang pertama, suntikan pertama. Jadi sekarang sudah meningkat lagi, sudah bisa berkumpul sampai 25 orang indoor dan 100 orang maksimum outdoor. Jadi meningkat gitu. Kesadaran juga sih untuk datang ke vaksinasi itu. Oke. Bagaimana pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat
di sekitar Ontario, khususnya di Ottawa itu mau dan mengerti bahwa wabah ini ada, kita harus vaksin, jaga prokes. Apa sih yang dilakukan pemerintah di sana, Bu? Banyak sekali, jadi setiap kali kita, kan pelayanan-pelayanan pemerintah sejak lockdown ini, meskipun sebenarnya sebelum lockdown tuh selalu istilahnya masyarakat dididik untuk make informed decision, membuat keputusan karena mereka paham. Jadi informed decision. Jadi di setiap pelayanan masyarakat kita kalau ke websitenya itu selalu bagian atas itu situasi COVID, apa yang perlu dilakukan, bahaya-bahaya kalau tidak dilakukan. Jadi orang selalu setiap kali misalkan membayar apa gitu, membayar air, bayar apa, kalau mau dengan itu buka ke websitenya langsung itu yang pertama muncul. Kondisi sekarang, berapa yang meninggal, berapa yang sakit, lokasi yang tertinggi sakitnya di mana, apa yang harus dilakukan, apa bahayanya kalau tidak dilakukan. Jadi selalu tertanam dalam diri, ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Nah, sama juga dengan misalkan sistem reopening step 1, step 2 itu, jadi kan orang yang boleh berkumpul itu hanya yang sudah vaksinasi. Jadi tentu yang tidak vaksinasi merasa, wah saya nggak bisa nih, Nggak bisa karena berkumpul kalau kalau saya belum tidak vaksin. iya, dan juga dia merasa bersalah bahwa nanti orang kejangkit karena dia. Jadi apa namanya sendiri itu merasa bersalah sendiri, guilty sendiri kan. Ya. Jadi akhirnya dengan seperti itu merasa oh ya kita harus saling menjaga. Saya vaksinasi untuk menjaga kamu, kamu vaksinasi untuk menjaga saya. Seperti itu. Jadi benar-benar informed decision. Tidak harus dipaksa atau dikenakan denda seperti apa. Tidak. Merasa benar-benar dewasa mengambil keputusan sebagai masyarakat. Oke. Ketika pemerintah melakukan lockdown di sana, apa yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya di Kanada? Ya seperti yang Ibu rasakan tuh gimana sih, Bu? Memang apa namanya ada beberapa yang harus tetap bekerja. Ada yang jadi di tempat misalnya di tempat kerja kita itu diberikan kesempatan untuk work from home. Jadi seperti kita diberikan komputernya ke rumah, segala perangkat komputer, laptopnya, screen-nya, bahkan dikasih handphone untuk bisa melakukan kegiatan di rumah. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan administratif ya. Tetapi pekerjaan yang memang harus berhadapan langsung dengan masyarakat seperti tenaga kesehatan di rumah sakit atau misalkan penjaga di rumah sakit, rumah-rumah jompo, itu mereka diwajibkan untuk apa namanya diprioritaskan untuk vaksinasi gitu. Ya dan mereka mereka mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk itu ya. Oke, alhamdulillah. Ibu, kita akan terusin ngobrolnya di segmen selanjutnya. Makin asik, makin seru ngobrol dengan Ibu. Kita akan kembali di Talk to Me setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Talk to Me dan masih dengan sahabat Indonesia yang ada di Kanada, Ibu Ida, yang dari tahun 2010 kalau nggak salah sudah menginjakan kaki di Kanada. Bu, kenapa sih milih Kanada? Kenapa nggak Amerika? Kenapa nggak Jepang? Kenapa nggak Inggris gitu? Kenapa Kanada? Ya mungkin memang itu sudah nasib atau ketetapan Allah ya pasti ya. Karena waktu itu saya kan sekolah di Selandia Baru. Jadi saya sekolah itu ya tahun udah lama. Jadi kita sudah mempelajari kehidupan di Selandia Baru, kehidupan di Australia, itu kan di istilah itu South Sphere dari Down Under ya di Kutub Selatan. Kemudian saya pelajari bahwa negara ini adalah negara Commonwealth dengan pendidikan Barat yang untuk sains bagus, dekat dengan Indonesia, tetapi jauh kemana-mana. Nah, jadi saya mulai melihat ke arah ke Eropa. Jadi waktu itu memang saya berpikir untuk ke Inggris atau kemana ke Amerika
agak-agak belum masuk dalam pemikiran saya karena kita tahu kondisi Amerika pada saat saya memilih waktu itu agak bukan prioritas. Kemudian tiba-tiba pada suatu sore saya melihat ada iklan kecil di koran bahwa ada information session di hotel apa dulu itu tentang kehidupan di Kanada. Ya saya datang akhirnya benar-benar saya follow up dari mengetahui sedikit, saya tanya lagi dan seterusnya. Akhirnya dengan keluarga kami memutuskan untuk follow through niat itu untuk pergi ke Kanada dari segi pendidikan, dari segi lingkungan, kehidupan beragama mungkin ya. Sangat juga menjadi pilihan di sini. Alhamdulillah. Oke. Dan yang coba saya perhatikan di Indonesia sendiri tertanam ya. Mudah-mudahan saya mau klarifikasi nih ke Ibu bahwa Kanada itu adalah salah satu negara yang memang membutuhkan penduduk katanya, bahkan mereka membuka selebar-lebarnya buat orang kalau mau jadi permanent resident atau menjadi penduduk atau warga negara di Kanada. Itu betul atau enggak, Bu? Negara Kanada memang sangat luas, masih sangat banyak daerah yang istilahnya tanah yang kosong, dan penduduknya cuma sekitar 38 juta sekarang ini. Ya, jadi memang sangat membutuhkan pendatang, imigran untuk datang ke sini. Namun kita juga harus kalau ingin datang ke sini juga mempersiapkan diri, tidak hanya untuk datang ke sini dan tinggal. Kita mesti melihat bahwa yang dibutuhkan Kanada itu apa sih, dan sehingga apakah kita memiliki kualitas atau yang dibutuhkan oleh Kanada itu. Kalau memang ingin ke sini itu sebaiknya mempersiapkan diri dengan apa yang dibutuhkan. Ya, mereka itu biasanya kan di Kanada disebutnya NOC, nomor profesi, number of occupation. Misalnya yang dibutuhkan tuh daftar-daftarnya, misalnya apoteker dibutuhkan, insinyur dibutuhkan gitu. Nah, itu nanti jadi kalau kita melamar memakai kode tersebut. Seperti saya waktu itu kan apoteker di Indonesia. Jadi waktu kita melamar bahwa saya punya skill NOC-nya sekian. Jadi nanti pada saat masuk ke bagian imigrasi Kanada, mereka bisa ini boleh, ini masuk. Kemudian mereka akan lihat ijazah kita dan seterusnya. Banyak yang dibutuhkan saat ini. Kemudian juga seperti kemampuan berbahasa, karena Kanada itu memiliki 2 bahasa resmi, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ya, sehingga kalau kita mau bersaing memang harus bisa yang bilingual. Makanya di sini tuh banyak orang-orang yang dari Afrika yang memang tadinya berbahasa Prancis, kemudian mereka belajar bahasa Inggris dengan cepat, banyak menduduki posisi-posisi yang bagus. Sementara kita merasa bahwa kemampuan kita sama dengan mereka, atau bahkan mungkin kemampuan kita lebih baik dari mereka, tapi karena faktor bahasa mereka lebih mendapatkan kesempatan itu. Dan kalau kita bilingual di Kanada itu ada istilahnya tuh, apa istilah bahasa Indonesianya saya lupa, ada tunjangan bilingual. Iya, ada tunjangan bilingual. Jadi kita mungkin duduk sama di tempat kerja, tapi saya tidak bilingual, teman saya bilingual, saya bisa mengklaim dia tunjangan untuk bilingual itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin seperti saya sebelum berangkat dulu saya udah kursus bahasa Prancis di CCF di Salemba dulu kan. Wah. Iya, karena kita melihat apa sih yang dibutuhkan di sana, kualifikasi seperti apa. Kemudian yang penting juga itu seperti misalkan ijazah yang diakui di sini paling top itu kalau ijazah Kanada, ya kan? Meskipun kita master, dokter di sini banyak dari luar yang kasihan tidak bisa karena mereka belum diakui gitu loh. Kanada agak-agak strict untuk perkara pendidikan, karena mereka kan memang pendidikan tuh sangat tinggi di sini. Harus from well recognized university. Jadi tekniknya kita seperti saya sebelum saya tiba di Kanada, memang saya sudah mendaftar kuliah di Carleton University. Jadi sambil kuliah, sambil menunggu proses proses aplikasi kita itu, jadi sehingga waktu saya datang udah tinggal ujung-ujung. Ya seperti itu. Dipahami apa yang dibutuhkan oleh negara ini, kualifikasi seperti apa. Jadi
ketika mereka menseleksi orang yang datang, ya mereka Mhm. bisa langsung filter kan. Ya, Mhm. ya. Kalau boleh di ranking atau item-item kebutuhan yang paling dicari 5 besar itu profesi-profesi apa, Ibu? Kan buat orang Indonesia yang lagi nonton Asmaya ini siapa tahu punya keinginan gitu. 5 besar aja, Bu. Apa sih gitu yang paling dibutuhkan gitu? Di bidang kesehatan mungkin yang paling banyak ya, karena di Kesehatan sini ya. di Kanada, ya di Kanada banyak sekali misalnya senior, orang tua, orang orang jompo. Jadi orang di sini tuh pensiun usia 65 tahun. Mhm. Jadi 65 itu sudah mereka boleh dapat kartu senior. Tapi Hmm, masih ada juga orang yang kerja sampai umur 70 tahun dan seterusnya. Tapi oke. untuk melayani orang-orang seperti ini tuh banyak sekali dibutuhkan. Ya, jadi personal support worker, nurse, yang melayani geriatri seperti itu yang banyak dibutuhkan. Apalagi pada Hmm, zaman COVID seperti ini, banyak. Kemudian di sini banyak mungkin orang yang memiliki disabilitas. mhm. Itu banyak sekali dibutuhkan orang-orang yang datang menjenguk, yang orang-orang yang hidup sendiri. Itu kan karena negaranya luas, kadang-kadang Ya, orang yang tinggal di countryside gitu kan, rumahnya jauh-jauhan, rumah yang satu ke rumah sini. Jadi kadang-kadang mungkin sakit, tidak bisa ke rumah sakit. Nah, dibutuhkan orang-orang yang mengunjungi mereka gitu. Jadi oke. health services yang visit ke mereka itu banyak dibutuhkan. Mhm. Karena Hmm, kan umumnya orang kalau sudah lama atau sudah memiliki pekerjaan tidak mau lagi melakukan hal-hal seperti mereka mau tinggal di betul. kota yang kerjaan administratif. Nah, yang banyak dibutuhkan justru itu orang-orang yang mendukung orang yang tinggal di perifer gitu. Wah, 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 wah. Jadi buat sahabat Iya, Asmaya yang sedang nonton ini, mulai sekarang nih yang masih mahasiswa, coba belajar-belajar tentang dunia kesehatan. Kalau bisa bilingual mhm. ya Bu ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Oh Prancis ya, gitu. ya, Siapa tahu punya ya, peluang karena mhm. bisa jadi starting point kalian untuk Betul. ya mencari pengalaman-pengalaman baru di negeri orang. Ibu, kita akan lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Talk to Me. Masih bersama dengan Ibu Ida di Ottawa, Kanada. Kalau dari Jakarta tuh sekitar bisa sampai 24 jam tuh baru sampai Kanada. Itu pun kalau transitnya sebentar. Kalau transitnya lama lumayan gitu. Karena agak di ujung negaranya. Ibu Ibu Ida terkenal perempuan atau wanita super sibuk dengan segudang kegiatan aksi sosialnya. Ceritain dong Bu, ngapain sih aksi sosial apa sih yang Ibu bikin gitu? Ya memang, karena suka ya dengan kegiatan, komunitas itu, jadi alangkah indahnya kalau kita bangun di waktu pagi dan tahu bahwa kita akan melakukan sesuatu yang kita sukai, gitu kan. Amin. Kemudian ya alangkah indahnya tidur di malam hari ketika kita mengetahui bahwa, "Oh saya telah melakukan sesuatu yang saya sukai dan bermanfaat bagi orang." Jadi kita bisa tidur Amin. nyenyak. Itu yang, selalu ingin saya lakukan. Ya alhamdulillah saya dipercaya di, beberapa organisasi, Mhm. mungkin, karena saya asli Bugis ya, Ya, jadi, di sini tuh ada KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ya, yang, pengurus luar negeri Kanada. Jadi kami memang berbasis, organisasi etnik Bugis, tetapi kegiatan kita tidak terbatas pada anggota-anggota kita saja. Kita melakukan halal bihalal waktu, habis Idul Fitri kemarin dan mengundang semua organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kanada, baik berbasis, agama Islam maupun yang organisasi yang umum, yang ya, anggotanya itu orang Indonesia. ya. Kemudian saya juga ada organisasi namanya MCC, Muslim Coordinating Council, itu ada
ada sekitar 36 organisasi di dalamnya, jadi kita council untuk berbagi kegiatan karena Kanada ini sangat multicultural. Kalau di Indonesia kita mengetahui kita kan sebagian besar itu adalah mazhab Syafi'i, Ya. ya kan? Kalau di Kanada ada yang Hanafi, Hambali, Hambali, Maliki, macam-macam. ada Syiah dan ada Ismailiyah dan seterusnya. Nah, di MCC ini kita selalu ada dua vice presidennya. Jadi ada satu presiden, vice presidennya itu vice presiden Sunni dan vice presiden Syiah. Oke. Dan mereka Ya, tetap bisa sa- bersatu sa- gitu ya, Bu ya? duduk bersama. Saya 2 periode menjadi vice presiden untuk Sunni. Wih, Ya, keren. jadi yang kita cari bukan perbedaannya, yang kita Keren. cari adalah kesamaannya. Tidak mudah membahas seperti ini di Indonesia, Betul, betul tapi sangat. karena keragaman kita di Kanada ini memutuskan bahwa kita itu ingin syiar Muslim, syiar Islam. Ya, Orang melihat bahwa Islam itu duduk bersama dan bersatu. Awalnya kan cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. betul. Kenapa kita yang mengelompok-kelompokkan diri? Jadi yang kita lakukan adalah syiar untuk kemaslahatan masyarakat. Itu di organisasi MCC seperti misalnya kita melakukan trip untuk para lansia, misalnya kita jalan-jalan ke pulau, tuh Ya. naik perahu, naik ferry ke keliling-keliling itu campur di situ mau Sunni mau Syiah. Nanti kita juga sholat. Silahkan yang mau sholat karena ada juga yang tidak mau sholat bersama silahkan, yang mau sholat berjamaah silahkan. It is always like informed decision. Anda membuat keputusan karena tahu, memahami, dan bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Jadi bukan memang setiap orang harus terbiasa mencari jawaban sendiri bahwa oh ini saya lakukan karena saya tahu. Tidak naif gitu kan. Itu di MCC. Kemudian saya juga ya terlibat di beberapa masjid. Keren. Menjadi misalnya kita membuat pop-up klinik ini untuk orang-orang yang belum vaksinasi. Dan di masjid itu saya board majelis syura di Masjid Bilal di sini dekat rumah. Nah, kita membuat klinik, siapa saja bisa datang, tidak perlu mendaftar. Yang belum vaksinasi silahkan datang. Kita terbuka hari Sabtu tanggal sekian pagi sampai jam sekian seterusnya. Siapa saja boleh datang. Jadi memang orang terbuka. Itu kita bekerja sama dengan Ottawa Public Health istilah namanya ya, dari Ottawa yang khusus untuk departemen kesehatannya. Jadi mereka datang, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan yang kami banyak lakukan di masyarakat karena memang saya suka untuk berbuat sesuatu. Dan kemudian seperti yang di Masjid Bilal ini saya ditaruh di bagian senior komite, jadi komite untuk lansia. Dan saya merasa dengan membantu para lansia itu, lansia di sini tuh mereka tinggal sendiri di rumah karena anak-anaknya sudah besar pindah kemana-mana sendiri di rumah. Atau kadang-kadang mereka tinggal di rumah jompo, isolated, tidak ada yang menemani. Jadi kadang-kadang saya datang hanya untuk bercerita-cerita atau untuk jalan-jalan ke park, banyak taman-taman sini. Saya merasa bahwa saya ini jauh dari orang tua saya. Saya merasa bahwa dengan begitu kita kan punya perasaan kasih ke orang tua ya. Betul. Mungkin saya tidak bisa bertemu dengan orang tua saya di kampung dengan melakukan ini. Semoga Allah memberi berkah bahwa saya itu punya niat untuk sebenarnya berbuat baik pada orang tua saya dengan melakukan hal seperti itu. Alhamdulillah dibukakan jalannya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Wah, Itu aja Pak. Luar biasa di tengah biasa adaptasi aja dengan budaya di sana, Ibu langsung tancap gas aktif di beberapa organisasi. Buat saya satu hal yang mungkin nggak semua orang bisa membagi waktu ya Bu ya. Dan tercermin juga bahwa apa yang menjadi goals Ibu itu selalu diperjuangkan sampai tercapai ya Bu. ya. A go getter, istilahnya itu go getter. Go getter ya. Ada kesulitan Ibu beradaptasi dengan kultur atau budaya di Kanada dengan yang tadi Multicultural. culture, multi religion gitu. Ada kesulitan nggak Bu? Sebenarnya kan sebelum melakukan kegiatan itu kita juga harus membaca ya, seperti apa nih angin-anginnya ya kan. Kemudian kita planning untuk membuat kegiatannya. Nah,
tidak jarang karena perbedaan visi, perbedaan ya tadi itu cara pandang tentang sesuatu ada juga terjadi gesekan, apalagi kalau hal-hal yang baru ya. Biasa kan kalau hal baru selalu ada gesekan. Nah, lama-lama setelah paham, setelah mengerti itu nanti juga enak sendiri. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi, Pak Betul. Iwan. Nggak ada yang abadi Betul. jelek, ya kan? Jadi seperti itu yang kita lakukan. Cuma memang yang namanya Islamofobia, apalagi yang kemarin ini Asian haters ya, yang banyak di Amerika Ya, itu ya. mulai-mulai sedikit merambah ke Kanada. Kemarin itu kan seperti sampai ada orang satu keluarga ditabrak di jalan tuh mati semua kan, Wow. 5 ya, ya di daerah di Ontario sini. Nah, itu hal-hal seperti itu masih ada. Kadang-kadang juga terbersit di hati saya. Setiap pagi kan sebelum melakukan apa-apa tuh saya selalu jalan keliling kompleks Hmm. itu jogging aja lah biasa. Untuk orang tua Hmm. wajib juga jalan-jalan. Sempat juga saya takut, ada ketakutan kalau saya jogging sendiri itu ada apa, jadi saya jogging sekitar rumah saya aja sendiri. Sempat ada hal-hal yang seperti itu, karena tetangga kita kan nggak kan orang bule ya, tetangga kita Ya, orang ya. bule banyak itu juga tidak tahu bagaimana pandangan. Jadi sepintar-pintarnya kita juga berhubungan baik dengan mereka, bagaimana membina, kemudian waspada, waspada terus. Biasa saya kalau misalnya di perapatan jalan itu di lampu merah, aduh ngeri juga nih kalau ada tiba-tiba orang datang langsung menyerang seperti sering ada pikiran seperti itu, jadi waspada juga. Ya, Iya, iya, tapi iya. mudah-mudahanlah karena dukungan Amin. pemerintah, terutama Perdana Menteri Trudeau ini sangat mendukung, sangat memberikan apa namanya Alhamdulillah. tempat ruang pada orang-orang yang memakai hijab seperti saya atau orang-orang yang beribadah di masjid itu kalau ada yang mengganggu polisi benar-benar langsung datang. Oke, Ibu Ida, terima kasih Baik, thank you. sharingnya. Sangat inspiratif. Mudah-mudahan setelah pandemi COVID-19 ini kita bisa bertemu, kita bikin program-program yang keren buat Indonesia. Dan Ibu semoga terus sehat bersama keluarga dan bisa tetap terus Amin, mengharumkan nama Indonesia. amin, amin. Terima Terima kasih kasih ya banyak. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat Asmaya, itu tadi Ibu Ida dari Ontario, Ottawa, Kanada yang sudah berbagi banyak hal tentang kondisi, tentang hal-hal yang inspiratif, bagaimana Ibu memberikan banyak hal untuk warga di sana dengan keindonesiaannya. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.